cara menyuntikkan obat langsung ke dalam jaringan tubuh atau pembuluh darah melalui rute selain saluran pencernaan. Rute ini meliputi injeksi intravena atau ke dalam pembuluh darah, intramuskular ke dalam otot, subkutan di bawah kulit, intradermal di lapisan kulit, serta rute lain yang lebih spesifik seperti intratikular ke dalam sendi atau intratekal ke dalam cairan cerebrospinal. Pemberian obat parenteral biasanya digunakan untuk memastikan efek yang cepat karena obat langsung masuk ke dalam sirkulasi darah atau jaringan target. Metode ini juga sering dipilih untuk pasien yang tidak dapat mengonsumsi obat melalui mulut, seperti pasien yang mengalami mual berat, muntah, tidak sadar, atau dalam kondisi darurat medis. Dasar pemberian obat parenteral. Yang pertama yaitu sterilisasi. Sterilitas adalah prinsip yang paling penting dalam pemberian obat parenteral. Obat, alat seperti jarum suntik dan squid, serta teknik administrasi harus bebas dari kontaminasi mikroorganisme untuk mencegah infeksi pada pasien. Kedua, pemilihan rute. Pemilihan rute pemberian obat parenteral disesuaikan dengan tujuan terapi, jenis obat, dan kondisi pasien. Misalnya, rute intravena digunakan untuk efek yang sangat cepat karena obat langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Yang kedua, rute intramuskular cocok untuk obat yang membutuhkan penyerapan sedikit lebih lambat dibandingkan intravena. Yang ketiga, rute subkutan digunakan untuk obat yang memerlukan penyerapan secara bertahap seperti insulin. Yang ketiga yaitu pengecekan efek samping dan reaksi alergi. Pasien harus dipantau secara ketat selama dan setelah pemberian obat parenteral, terutama untuk mencegah untuk menangani reaksi alergi, anafilaksis, atau komplikasi lainnya. Petugas medis harus siap menangani reaksi yang mungkin timbul seperti penggunaan epinefrin pada shock anafilaksis. Yang keempat yaitu keterampilan petugas kesehatan. Pemberian obat parenteral memerlukan keterampilan dan pelatihan khusus dari tenaga medis untuk memastikan prosedur dilakukan dengan benar dan aman. Ini mencakup pemilihan lokasi injeksi yang tepat, teknik penyuntikan, serta pencegahan cedera jaringan akibat kesalahan prosedur. Yang kelima yaitu perhitungan dosis yang tepat. Karena obat parenteral langsung masuk ke dalam tubuh, tidak ada mekanisme perlindungan seperti pada rute oral, misalnya metabolisme hati pertama. Oleh karena itu, dosis harus dihitung dengan cermat untuk menghindari overdosis atau efek toksik. Dosis disesuaikan dengan berat badan, usia, fungsi ginjal, dan hati pasien. Yang keenam yaitu kecepatan pemberian. Kecepatan pemberian obat parenteral berbeda-beda tergantung pada jenis obat dan kondisi pasien. Misalnya, cairan infus diberikan perlahan untuk menghindari beban kerja jantung yang berlebihan, sementara injeksi intravena dapat diberikan lebih cepat dalam situasi darurat seperti shock. Tujuan pemberian obat parenteral. Yang pertama, untuk memperoleh efek yang cepat, terutama dalam kondisi darurat, misalnya shock, anafilaksis, serangan jantung. Yang kedua, untuk memberikan obat yang tidak dapat diserap dengan baik melalui saluran cerna. Yang ketiga, ketika pasien tidak bisa menerima obat secara oral, misalnya pada pasien yang tidak sadar atau mual berat. Yang keempat, memberikan dosis yang tepat secara langsung ke area target, misalnya injeksi intraartikular pada sendi. Contoh obat parenteral. Yang pertama, intramuskular. Pemberian obat melalui injeksi intramuskular dilakukan dengan menyuntikkan obat langsung ke dalam otot. Otot memiliki suplai darah yang baik, sehingga obat yang diberikan melalui rute ini dapat diserap lebih cepat dibandingkan subkutan, namun lebih lambat dibandingkan intravena. Injeksi IM cocok untuk obat yang tidak terlalu iritatif terhadap jaringan. Lokasi injeksi IM biasanya di otot deltoid atau lengan atas, ventroglutea, pinggul atau vastus lateralis paha. Yang kedua yaitu antibiotik ceftriaxone. Antibiotik ini sering diberikan melalui rute IM untuk mengobati infeksi bakteri seperti pneumonia, meningitis, atau gonore. Obat ini memiliki keunggulan dalam menghasilkan kadar terapeutik yang baik dan bertahan lama di tubuh. Vitamin B12 digunakan untuk mengobati definisi vitamin B12, terutama pada pasien dengan anemia pernisiosa atau gangguan penyerapan vitamin B12 melalui saluran cerna. Yang
ketiga yaitu vaksin, misalnya hepatitis B. Banyak vaksin diberikan melalui rute ini, seperti vaksin hepatitis B atau vaksin tetanus untuk memastikan respons imun yang optimal. Subkutan. Pemberian obat melalui infeksi subkutan dilakukan dengan menyuntikkan obat ke lapisan lemak di bawah kulit. Rute ini memungkinkan penyerapan obat yang lambat dan stabil di dalam aliran darah. Cocok untuk obat yang membutuhkan pelepasan bertahap. Lokasi injeksi SC biasanya di area perut, paha bagian atas atau lengan atas. Insulin digunakan secara luas pada pasien diabetes tipe 1 dan tipe 2 untuk mengontrol kadar gula darah. Insulin diberikan melalui rute SC karena pelepasan bertahap dari jaringan subkutan membantu meniru sekresi alami tubuh. Contohnya termasuk insulin rapid acting atau Disprog dan insulin long acting atau glargin. Heparin, obat antiagulan yang sering digunakan untuk mencegah pembentukan bekuan darah, terutama pada pasien pasca operasi atau dengan risiko tromboembolisme. Heparin low molecular weight seperti enoxaparin sering diberikan secara SC. Adrenalin pada darurat anafilaksis. Epinefrin diberikan secara SC atau intramuskular untuk mengatasi reaksi alergi berat karena penyerapannya yang cepat membantu mengatasi gejala seperti pembengkakan, kesulitan bernapas, dan penurunan tekanan darah. Intravena. Rute intravena melibatkan penyuntikan obat langsung ke dalam pembuluh darah vena. Rute ini menghasilkan efek yang sangat cepat karena obat langsung masuk ke sirkulasi sistemik tanpa melalui proses penyerapan. Rute 4 sering digunakan dalam kondisi darurat atau untuk obat yang tidak stabil jika diberikan melalui rute lain. Pemberian intravena memerlukan keahlian khusus karena ada resiko komplikasi seperti phlebitis atau radang vena atau emboli udara. Contoh obatnya antibiotik ceftriaxone sering diberikan melalui rute IM untuk mengobati infeksi bakteri seperti pneumonia, meningitis atau gonore. Vitamin B12 digunakan untuk mengobati definisi vitamin B12 terutama pada pasien dengan anemia pernisiosa atau gangguan penyerapan B12 melalui saluran cerna. Vaksin melalui vaksin misalnya hepatitis B. Banyak vaksin diberikan melalui rute IM seperti vaksin hepatitis B atau vaksin tetanus untuk memastikan respons imun yang optimal. Rute indermal melibatkan penyuntikan obat ke dalam lapisan dermis kulit yang terletak di bawah epidermis. Rute ini digunakan untuk tes diagnostik atau pemberian vaksin tertentu. Pertama, tes alergi. Tes intradermal digunakan untuk mendeteksi alergi terhadap zat tertentu seperti serbuk sari, debu atau makanan tertentu. Sebuah reaksi berupa kemerahan atau pembengkakan di lokasi ini menunjukkan adanya alergi. Kedua yaitu vaksin BCG. Vaksin Bacillus palmiteberin diberikan secara intradermal untuk mencegah tuberkulosis atau TB. Vaksin ini sering diberikan pada bayi di negara-negara dengan prevalensi TB yang tinggi. Yang ketiga yaitu vaksin monkeypox atau kulit. Tes ini digunakan untuk mendiagnosis infeksi tuberkulosis laten dengan menyuntikkan sejumlah kecil protein tuberkulin ke dalam kulit dan memantau reaksi lokal setelah 48 sampai 72 jam. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya dari hasil diskusi kami? Kepada Debo, persilakan. Saya dari kelompok 5 yang bertanya, apa keuntungan dan kerugian dari pemberian obat secara preventif? Saya akan menjawab pertanyaan Deborah dari kelompok 5, yaitu apa keuntungan dan kerugian dari pemberian obat secara parenteral dibandingkan dengan metode oral. Untuk kerugiannya yaitu risiko infeksi. Prosedur suntik dapat menyebabkan infeksi di lokasi suntikan. 2. Rasa nyeri. Pemberian injeksi dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau nyeri. 3. Daya tinggi. Lebih mahal dibandingkan metode oral dari segi obat maupun administrasi. 4. Keterbatasan penggunaan. Tidak semua pasien cocok untuk metode ini. Kompleksitas prosedur memerlukan keterampilan dan pelatihan khusus bagi tenaga medis. 6. Reaksi lokal. Potensi reaksi seperti kemerahan atau pembengkakan
dilaksanakan di tempat suntikan. Untuk keuntungannya yaitu penyerapan cepat, efektif obat terasa segera terutama untuk pemberian intravena. 2. Menghindari masalah pencernaan yang cocok untuk pasien yang tidak bisa menelan atau mengalami gangguan pencernaan. Penggunaan pasien secara tidak sadar dapat digunakan pada pasien yang tidak sadar atau tidak mampu menelan. Terakhir, pengobatan berkelanjutan yaitu